Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tim channel guys. Oke, hari ini saya mau servis motor. Kebetulan ini pulang dari Jogja ya. Sejak touring kemarin ternyata kilometernya agak sedikit ngelebihin lah. Harusnya di 25.000 pas gitu ya. Kemarin karena dibawa ke Jogja jadi 25.300-an sekian. Nah kemarin itu jadi yang menarik itu adalah saat touring kemarin saya ngerasa agak ada yang aneh gitu ya di motor ini. Jadi anehnya itu apa? Jadi gini, nggak sering sih ya fenomena ini muncul gitu ya, tapi di beberapa ada 3 kali kurang lebih saya hitung itu muncul. Jadi gini, waktu digas gitu ya, gas gitu ya, sampai kecepatan kurang lebih sekitar 96 lah, kurang lebih 96 km per jam dalam keadaan gas yang tidak dikurangin gitu ya, dalam keadaan gas konstan itu udah di 96, tiba-tiba kayak hilang power dia, turun deng gitu sampai ke 94 gitu ya, begitu turun, tapi itu gas masih dalam keadaan konstan gitu ya, nggak dikurangin gitu loh, tapi dia tiba-tiba hilang sendiri. Nah begitu berkurang gitu saya otomatis kenapa nih gitu ya, langsung saya kurangin deh gasnya, saya tutup sedikit, habis itu saya buka lagi gitu ya, tetap sama, begitu buka naik, habis itu turun lagi gitu sampai beberapa kali, sampai akhirnya saya mutuskan agak sedikit saya tutup sedikit, tapi nggak saya tutup habis ya, tutup sedikit ya sampai dia akhirnya pelan turun sampai kecepatannya di bawah 90, nah baru normal lagi gitu ya, jalan lagi gitu sekali. Dan itu seingat saya kejadian pertama waktu itu pas berangkat di Lingkar Kerawang ya, di Lingkar Kerawang itu saya terasa kayak gitu. Kemudian terasa lagi yang kedua waktu itu sudah di Jogja. Jadi di Jogja itu malam waktu itu ya, habis keliling-keliling di sekitaran Prambanan situ. Kan ada ya di video, nanti ada videonya tuh, explore Jogja tapi yang sekitar Prambanan. Kemudian pulangnya malam. Nah waktu malam itu jalanan udah kosong gitu ya. Waktu itu dari situ saya awal sama Hendra tuh bertiga gitu ya. Nah itu sama, saya juga ngerasain lagi tuh kejadian kayak begitu. Jadi begitu habis dari lampu merah jalan, lupa saya daerah lampu merah mana gitu, udah lurus kan, lempeng jalannya ya, lebar, kosong pula gitu. Nah, sama kejadiannya persis sama. Di kecepatan 90-an gitu, ya mungkin kisaran 96-an lah ya gitu ya, 96, 98 gitu. Nah, lagi konstan gitu, tiba-tiba hilang lagi gitu ya, turun lagi sampai 94-an gitu ya. Wah, apalagi sama, saya perilakunya saya samain gitu ya, saya tutup sedikit, saya buka lagi, tetap sama, hilang gitu ya, powernya naik sedikit, hilang lagi gitu. Nah, akhirnya ya udah saya kurangin sampai di bawah 90, akhirnya jam 80 gitu ya, sampai akhirnya kembali ke hotel. Dah, yang kedua. Nah yang ketiga, jadi waktu mau pulang, jadi waktu dari hotel menuju ke Tikum di rumah Supit Bogem, jadi itu malah nggak sampai 90, kecepatan 60 gitu ya, di 60-an berapa, 64 apa 60 berapa gitu, sama turun juga di itu, padahal lagi nggak terlalu kenceng gitu ya, lagi 60-an tiba-tiba hilang dikit, langsung udah seperti biasa saya tutup lagi, saya buka lagi gitu, hanya bukanya kali ini nggak saya turun di bawah 60, saya agak tambahin, ternyata nggak apa-apa gitu ya. Dah itu 3 kali kejadian tuh. Nah setelah itu udah normal-normal aja. Nah makanya hari ini kita coba lihat di bengkel ya, nanti saya laporin di bengkel kira-kira apa kira-kira penyebabnya ya. Kita langsung lanjut ke bengkel, ikuti terus ya guys ya. Oke guys, ini sensor TB ada di sini ya. Jadi kemarin ya sedikit ada masalah waktu lagi touring. Jadi kondisinya begitu lagi akselerasi kecepatan 96, tiba-tiba ngedrop ke 94. Padahal gas nggak ditutup ya, dalam keadaan terbuka terus. Nah ini barusan dianalisa di AHAS, kemungkinan ada masalah di sensornya, di bukaan sensornya.
Nah, jadi karena ini resmi, di handle resmi sama Ahas, selalu servisnya di Ahas, jadi masih ada garansi, jadi langsung diganti satu unit ini tuh. Jadi kalau menurut penjelasan tadi masalah di derajat di bukaan ininya apa, di bukan apa mas tadi, bukan ininya ya, di sensor bukaan throttle bodinya, sensor bukaan throttle body. Jadi standarnya harusnya berapa, 78 derajat ya. Dia cuma hanya sensor bacanya cuman berapa tadi mas, 20-an derajat, 20 derajat ya. ya sensor ini bukaan ini. Tuh. Ya. Ini guys tuh. Ini yang harusnya kebuka full 78 derajat, ini cuma 20 derajat kebacanya. Jadi ngaco. Tuh. Nah, jadi karena kita selama ini selalu di Ahas, jadi di Ahas ini langsung direspon, langsung diklaim. Jadi kita langsung diganti. Dan tadi juga sudah diukur pakai alat khusus, memang sudah diukur. Oke guys, itu sedikit penjelasannya ya. Nanti kita lanjut, kita tes lagi itu diganti. Dan diganti tuh satu unit ini semua ternyata nih, satu-satu. Bongkar. Kita coba diganti dulu ya guys. Ini yang diganti nih kayaknya, satu unit. Unit yang barunya tuh, nih unit barunya. Yang ini unit lama yang langsung diganti. Ini yang diganti full, gantinya dengan ini full satu set diganti. Oke guys, ini nih perhitungannya setelah diganti ya. Ayo mas, gimana nih mas? 76. Nah itu 76 guys. Jadi tadi sebelum diganti dia itu angkanya tadi berapa, 22an ya tadi mas ya, 22%. Nah jadi angka itu yang ini angka normalnya 76,5. Nah itu yang kenapa efeknya kalau kita lagi akselerasi tiba-tiba dia kayak hilang power di tengah, karena sensor dia membaca bukaannya itu cuman 20 tadi 22 aja. Nah ini sekarang udah normal lagi ya mas ya, udah normal lagi. Nah benar ini ya mas ya, kayak gitu ya mas ya penjelasannya kurang lebih ya. Standarnya emang 76,5 dia. 76,5 sip ya. Oke mas, terima kasih. Nah itu guys tadi ya penjelasannya. Jadi kenapa kemarin itu sempat sedikit hilang power gitu ya, begitu kita 96 dilanjutkan gas normal, tiba-tiba hilang gitu ya, turun sampai ke 94. Habis itu saya tutup, buka lagi ya sama kejadiannya. Ternyata itu masalahnya ya, di sensor dari throttle body yang dia membaca bukaan mungkin sensor ya, klep pembuka itu ya, mungkin suplai udara dan segala macam, dia cuma mendeteksi bukanya cuma 20%, sehingga semua suplainya ya stop sampai batas itu aja. Nah itu makanya hilang seketika. Nah ini sekarang udah diganti tadi seperti saya jelasin di awal, karena memang masih ada garansinya. Dan sekarang tadi dicek, lihat sendiri kan udah bukaan normalnya 76,5%. Oke guys, ini kita udah di rumah lagi. Jadi tadi ya udah di bengkel tadi. Nah setelah di bengkel ya tadi servis udah dicek semua tadi ya. Nah tadi kan udah lihat itu ya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi di awal ya, ada waktu touring kemarin ada sedikit masalah di akselerasi saat akselerasi ya, tiba-tiba kayak loss
ngempos lah mungkin kata orang ya, istilahnya bilang apa, lost power sedikit gitu ya. Ternyata tadi begitu dicek ada gejala ya, mungkin sedikit gejala masalah di sensor di throttle body ya, di TB. Jadi sensor ini kayaknya dia membaca bukaan, tadi ada katup itu tadi yang dilihat ya. Jadi katup itu kalau dia kan buka tutup gitu ya. Nah sensor itu kalau tadi sekilas penjelasannya sih, sensor itu membaca derajat seberapa apa derajat kemiringan ya bukaannya itu. Fullnya itu adalah 76,5 derajat ya, sorry bukan persen tadi ya, 76,5 derajat. Nah hanya tadi sensor itu membaca di 20, di angka 20-an ya, 22-an kalau nggak salah pas pertama kali dicek tadi. Nah sehingga kalau sensor itu membaca bukaannya itu hanya 22-an derajat, otomatis katanya sih jadi suplai udara, bahan bakar untuk proses pembakaran itu jadi ya sesuai dengan derajat bukaannya. Jadi kayaknya masalahnya di sensornya. Jadi mungkin bukan di katupnya tapi di sensor yang membaca bukaan katup itu tadi. Kayaknya sih gitu tadi ya. Nah tadi memang yang saya alamin sih memang itu apa ya? Kasarnya mungkin nggak tiap saat ya. Gejala-gejala jadi jarang-jarang ya. Tapi untuk dan kondisi itu kalau dibiarkan itu bisa semakin parah. Dan kalau semakin parah akhirnya motor nggak ada larinya, katanya sih gitu tadi ya. Jadi ya akan nggak ada powernya gitu ya, dibuka seberapa pun ya karena sensornya bacanya cuman segitu gitu ya, cuman 22-an derajat bukaannya, jadi nggak bisa kencang kasarnya gitu. Nah yang berbahaya adalah karena kebetulan kemarin itu kondisinya dalam keadaan sedang touring gitu ya. Nah yang berbahaya itu khawatirnya gini katanya, saat kita akselerasi waktu menyalip ya, nyalip kendaraan. Begitu kita nyalip kendaraan kita ngerasa power kita udah dapat gitu ya, ngejar begitu lagi belum dapat mobilnya tiba-tiba powernya loss gitu ya. Power loss hilang, ngempos kasarnya gitu ya. Nah, itu bahaya kayak gitu. Nah, itu makanya kan akhirnya tadi langsung diganti gitu ya. Nah, kebetulan karena saya perawatan motor ini sejak awal itu memang saya di Ahas gitu ya. Jadi di Ahas ini ya di Ahas namanya Tekad ya, Tekad Motor Ahas di Pondok Kelapa. Jadi langsung ditindaklanjuti tadi saya data-data langsung diminta semua ya, mulai dari STNK, KTP, buku servis gitu ya. Nah itu kalau menurut penjelasan dari pemiliknya tadi, jadi ini bisa diklaim katanya karena memang masih tercover di garansi. Nah yang tadi diinformasikan kayak throttle body ini, komponen-komponen terkait sama throttle body ini garansinya adalah 5 tahun gitu ya. Jadi motor saya ini kebetulan baru 2 tahun dan ada masalah seperti ini langsung diklaim, bisa langsung diklaim. Dan memang benar tadi karena servis jadi saya cuma bayar biaya servis aja 69.000 jadi, dan memang tidak ada biaya sama sekali karena memang langsung diklaim prosesnya. Jadi kalau seandainya kita, ya ini plus minus sekali lagi ya, tiap orang mungkin punya pendapat beda-beda, tapi kalau saya pribadi saya masih lebih nyaman dengan bengkel resmi. Kalau dibilang apakah bengkel resmi itu mahal, tergantung ya, relatif sih. Mungkin iya agak mahal tapi ada garansi itu ya, garansinya ini yang kadang kita butuh gitu ya. Kita kalau bicara mesin segala macam itu kan namanya produksi massal ya. Kalau produksi massal itu kemungkinan miss gitu ya, defect mungkin gitu dari produk itu pasti ada lah, nggak mungkin 100% sempurna. Nah kenapa ada garansi? Karena kalau nggak ada garansi berarti sempurna gitu ya. Nah karena memang tidak sempurna makanya adalah garansi. Nah kayak gini nih yang akhirnya manfaat ya bagi kita sebagai pengguna gitu ya. Begitu ada masalah ada garansi. Nah kalau seandainya kita benerin ya mohon maaf gitu ya, mungkin bukan di bengkel resmi. Tadi sih yang disampaikan biayanya itu mungkin bisa partnya ini harganya sekitar 400 ribuan. Mungkin kalau kita beli di online mungkin lebih murah gitu ya. Tapi itu tadi kalau saya kan niatnya pakai motor ini untuk long term ya.
karena pemakaian sehari-hari ya kalau bisa sih nggak ada masalah di jalan, apalagi juga mulai kayak kemarin touring ke Jogja gitu ya. Jadi kalau seandainya kita maintenance-nya mungkin sesuai gitu, jadi mungkin nyaman juga di jalan gitu ya. Nah jadi gitu guys, alhamdulillah nggak masalah, udah diganti semua, hanya saya belum tes. Nanti saya coba cari waktu untuk cari tempat juga untuk bisa ngetes lagi, kejadian lagi apa enggak yang namanya ngempos istilah orang, tapi kalau saya bilang kayak lost power gitu ya. Lost powernya juga lumayan tuh, agak bayangin dari kecepatan 96 kayak kita tutup gas aja, kita langsung hilang gitu ya. Nah ini tiba langsung turun, hanya begitu turun 2 km per jam saya tutup sedikit, langsung saya buka lagi, berusaha naik sedikit tapi tetap turun lagi. Itu kemarin gejalanya, dan ya itu tadi sekarang sudah diganti, hanya nanti kita coba tes. Oke guys, mungkin itu aja sedikit mungkin sharing ya, info dari saya terkait motor, mungkin bagian dari perawatan motor yang saya lakukan juga. Sekali lagi ini kembali ke rekan-rekan masing-masing, tapi kalau saya pribadi itu yang saya pilih dan itu yang saya lakukan. Oke guys, itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.